Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Untuk video kali ini saya coba akan mereaction satu buah video dari channelnya Drama Politikus ya, yang mana dalam video ini mengisahkan tentang pesawat dari Israel yang kemudian melintas dari Singapura ke Australia, tetapi pesawat Israel ini kemudian melintas melalui ruang udara dari Malaysia, yang mana pada saat itu kita ketahui juga bahwa Indonesia pada saat itu melarang keras ya pesawat Perdana Menteri dari Israel ini untuk melintas di ruang udara Indonesia, sehingga pesawat Israel itu kemudian berputar-putar dan kemudian mereka diizinkan untuk melintas di ruang udara Malaysia. Nah, peristiwa ini kemudian mendapat kecaman yang cukup keras dari masyarakat Malaysia, dan ini video ini saya ambil dari channelnya Drama Politikus. Oke rekan-rekan sekalian, coba kita dengarkan apa dari video dimaksud. Baik, kita lihat sama-sama. Laporan berkenaan pesawat milik Israel yang melalui ruang udara negara baru-baru ini disahkan mendapat kelulusan penerbangan Malaysia. Kementerian Pengangkutan mengesahkan melalui kenyataan yang dipetik media. Barua, kau memang betul-betul bangsat. Kau tahu tak, kami semua benci Israel. Bersuara, kau tu cuma ada 2 kursi parlimen je. Ingat tu. Dan sekarang kau biar kapal Israel masuk ke ruang udara kita. Bangsat pun komunis. Aku nak tanya satu soalan lah. Pejuang-pejuang Bani Melayu ni bagaimana? Dulu yang bersorak-sorak membakar semangat terpaling Melayu ni bagaimana? Ingat sikit, kerajaan hari ini ada Bersatu, ada PAS dan UMNO. Semua Melayu, ingat tu, jangan sibuk politik, fikir soal kuasa dan sibuk tambah bini. Korang ni semua kerajaan gagal. Ya, saudara, saya tahan sebentar video ini. Itu adalah pernyataan dari YouTuber Malaysia ya, yang begitu marah kepada pemerintahannya yang kemudian mengizinkan pesawat dari Israel ini melintas di ruang udaranya Malaysia. Dan anehnya menurut YouTuber ini, bahwa para orang-orang politik yang ada di Malaysia ini justru malah diam seribu bahasa ya, tidak memberikan komentar-komentar apapun. Bahkan 10 hari setelah pesawat Israel ini melintas di wilayah udara Malaysia, kemudian barulah ada komentar-komentar dari para politikus atau pemerintahan raja dari kerajaan Malaysia. Dan beliau juga mengatakan bahwa Indonesia itu lebih berani, karena memang pada saat itu Menteri Luar Negeri kita menyatakan bahwa tidak boleh pesawat Israel melintasi ruang udara Indonesia. Kalaupun memang pada saat itu juga pesawat Israel kemudian melanggar dari aturan Indonesia, mungkin akan ditembak jatuh oleh angkatan udara kita. Untuk itu maka Israel kemudian minta izin kepada pemerintah Malaysia, dan itu diberikan izin sehingga beliau sampai ke Singapura. Nah, rekan-rekan semuanya, coba kita lihat lagi apa sih sebenarnya isi dari video yang sesungguhnya ini. Baik, kita lihat videonya kembali. Kehadiran pesawat prototipe pengintip bernombor pendaftaran 4X EOO milik Israel ketika dalam penerbangan ke Singapura memasuki ruang udara negara Malaysia menimbulkan kegusaran yang mendalam oleh rakyat Malaysia dan para ahli dan pakar dalam penerbangan. Pesawat Israel ini boleh dijejaki menerusi laman web Flight Radar
Walau bagaimanapun, yang paling malang adalah sikap menutup mulut pemerintah Malaysia terkait isu ini. Walaupun pada akhirnya mereka bersuara setelah 10 hari membisu. Insiden ini menimbulkan keresahan selepas Israel sebelum ini melabel Malaysia sebagai negara paling tegar menyokong Palestin. Izin yang diberikan oleh kerajaan Malaysia terhadap pesawat pengintip ini membuatkan sebahagian pakar dan rakyat geram dengan sikap sambil lewa pemerintah. Adakah Menteri Pengangkutan MCA, Wee Ka Siong, dan Menteri-Menteri Parti Islam se-Malaysia PAS, Menteri-Menteri UMNO dan PPBM dalam pemerintahan Malaysia sudah nyanyuk bahawa peristiwa yang baru saja terjadi tidak sampai sebulan yang lalu di Sheikh Jarrah, di Gaza dan juga Israel? Bukankah Putrajaya sendiri pernah memaklumkan bahawa mereka memandang serius sebarang ancaman Zionis Israel terhadap pegawai-pegawai Hamas, warga Palestin yang tinggal di Malaysia? Dan bukankah kita sudah maklum tentang laporan mengenai ancaman serangan cyber oleh Israel melalui agennya? Ya, saudara, kembali saya tahan lagi sebentar. Ya, jadi dari pemberitaan tadi menyatakan bahwa memang ada satu kekecewaan dari masyarakat Malaysia. Kenapa pemerintah Malaysia kemudian diam saja, padahal Indonesia sudah melarang pesawat Israel itu untuk berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kenapa kok Malaysia kemudian mengizinkannya? Padahal yang dikhawatirkan oleh masyarakat Malaysia adalah adanya gangguan cyber dari pemerintah Israel, di mana mungkin mereka akan mencari tahu dengan data-data yang direkam melalui pesawat Israel tersebut. Itulah yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat Malaysia. Dan kemudian setelah itu pun, karena Israel menganggap bahwa Malaysia ini adalah satu penyokong yang cukup baik di Palestina. Nah, untuk itu maka masyarakat Malaysia, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di Malaysia ini merasa sangat kecewa sekali dengan pemerintahan yang ada di kerajaan Malaysia pada saat itu. Oke, rekan-rekan, kita lanjut lagi dan nanti pada akhir video akan saya komentari dari reaksi di video ini. Baik, kita lanjut kembali. Izinnya. Walaupun jawapan rasmi dari Kementerian Pengangkutan bahawa pesawat-pesawat awam berkenaan disahkan melalui ruang udara negara mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO, yang mana Malaysia adalah sebahagian daripada negara anggota. Namun yang menjadi tanda tanya adalah, bukankah Indonesia juga negara anggota ICAO? Mengapa pada 21 Februari 2017 pesawat LR yang membawa Perdana Menteri Israel Netanyahu yang dijadualkan berlepas dari Singapura menuju Sydney, Australia, dihalang melewati Indonesia, sehinggakan penerbangan itu harus melalui ruang udara Malaysia, Filipina, Papua New Guinea hingga ke Australia? Mengapa Indonesia bisa, Malaysia tidak mampu? Diam 1000 bahasa. Kenapakah rakyat Malaysia sangat gusar dan takut akan kehadiran pesawat Israel ini? Walhal telah dimaklumkan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia bahawa mereka mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh ICAO. Apa yang akan terjadi jika pesawat yang dikatakan pengintip ini boleh melalui ruang udara negara kita? Teruskan menonton. Baik, saudara, itu adalah video dari YouTuber Malaysia yang sangat kecewa sekali dengan adanya penerbangan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang kemudian melintasi daerah kawasan ruang udara dari Malaysia. Dan ini sangat memprihatinkan bagi kita semuanya. Kenapa Indonesia kemudian menolak dari izin dari Perdana Menteri Israel untuk bisa memasuki ruang Indonesia pada saat itu? Karena memang walaupun Indonesia masuk dalam perkumpulan dari ICAO, tetapi memang
Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Maka dari itu kita di Republik Indonesia menjaga-jaga jangan sampai ada maksud lain dari penerbangan pesawat Israel tersebut untuk merekam semua alat-alat vital yang ada di Indonesia. Demikian juga dengan kekhawatiran dari masyarakat Malaysia pada saat itu. Mereka sangat khawatir sekali karena memang pesawat itu dilengkapi dengan cyber, sebuah kamera di bawah pesawat yang sudah barang tentu akan merekam semua apa-apa yang dia lewati di kawasan Asia Tenggara ini termasuk Indonesia. Namun untungnya Indonesia tidak berhasil mereka lewati, dan mereka hanya sampai melewati Papua New Guinea, Malaysia dan Singapura. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat Malaysia karena ke depan mungkin hasil rekaman-rekaman yang pernah dilewati oleh pesawat Israel ini akan menjadi pelajaran bagi Israel bagaimana melihat dari negara-negara yang memang tidak mempunyai hubungan diplomatik, kemudian negara-negara tersebut termasuk Indonesia adalah negara pendukung penuh dari kemerdekaan dari Palestina, dari Zionis Israel tersebut ya. Oke, rekan-rekan semuanya, jika Anda memiliki pendapat lain dari melintasnya pesawat Israel di Malaysia ini, dan silakan Anda komen. Demikian juga masyarakat Malaysia, kami di Indonesia sangat khawatir dan mendukung Anda semuanya tentang melintasnya pesawat Israel yang diizinkan di Malaysia. Baik, itu saja saudara atas reaction video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.